Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu pada program diskusi podcast Infomu Media Center Muhammadiyah Sumatera Utara yang diproduksi dari Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, Jalan Singamangaraja nomor 136 Medan. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada warga Perserikatan dan sahabat dakwah lain yang telah memberi dukungan kepada kami hingga podcast Infomu berkembang menjadi lebih baik. Untuk itu sekali lagi kami meminta sahabat dakwah untuk tidak lupa men-subscribe, men-like, dan mengklik lonceng pada YouTube Media Center Muhammadiyah Sumatera Utara agar media ini terus dapat berkembang. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, pertemuan kita pada kali ini kita akan bicara masalah penulis sejarah dan buku-buku yang dihasilkannya. Untuk itu di studio telah hadir Saudara Samsul Bahri, putra Aceh Tenggara yang kemudian berdomisili Kota Medan, kuliah S1 dan S2, dan kemudian menghasilkan 10 karya buku tentang sejarah-sejarah berbagai aspek. Kami ingin menggali sejarah-sejarah yang beliau tulis, termasuk terakhir adalah buku sekitar Buya Hamka yang hidup dan tumbuh di Medan pada tahun 1936 sampai 1945. Bagaimanapun, Buya Hamka selain sastrawan, juga tidak bisa lepas daripada tokoh Muhammadiyah yang bergerak di Sumatera Utara, persisnya di Tanah Deli. Mari kita langsung berkenalan dengan Saudara Samsul Bahri. Assalamualaikum Bung Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Saiful. 10 buku bukan main ya? Iya. Bukan pekerjaan yang ringan itu. Nah, Mulai tahun berapa memproduksi? kalau tidak salah saya itu dimulai dari 2021. Sampai sekarang 10 buku. Iya. Ada berapa buku lagi yang sedang proses? Sedang proses itu 3 lagi, draftnya sudah jadi sebetulnya. 3 atau 4 itu. Tapi kemudian ya mungkin jeda dulu sebentar Pak. Ya. Nyatanya beliau capek juga ya, sehingga perlu jeda. Tidak main bola saja yang ada jeda, tapi juga nulis juga jeda. Kita berharap beliau sehat-sehat, beliau terus mau berpikir kreatif, terus tidak berhenti mencari narasumber yang autentik, artinya barangkali sumber yang primer, yang A1 yang bisa menyampaikan data-data yang konkret, yang autentik. Sahabat dakwah Muhammadiyah Sumatera Utara, kita ingin berkenalan langsung dengan Bung Samsul, putra Aceh Tenggara yang sekarang punya putri 2 ya? 1 putri, 1 putra. Putra. Penulisan sejarah Bung Samsul itu bukan pekerjaan yang mudah, tidak populer, tidak menarik bagi banyak pihak sebenarnya. Tidak banyak orang yang tertarik untuk menulis sejarah. Masalahnya adalah kenapa Anda tertarik menjadi penulis sejarah? Ya baik, terima kasih Pak Saiful. Terutama saya menyapa dulu sahabat dakwah Muhammadiyah yang telah menonton tayangan ini. Jadi satu hal yang patut saya sampaikan bahwa ada ungkapan bijak saya kira yang mengatakan bahwa ilmu itu seperti binatang liar. Yang menjadi pengikatnya itu adalah tulisan. Dan kemudian Buya Hamka pernah mengatakan itu, jika kamu ingin diketahui orang pernah hidup di masa lalu maka menulislah. Jadi landasannya seperti itu. Nah kemudian terkait tadi pertanyaan Pak Saiful, mengapa akhirnya saya tertarik menulis sejarah? Ya ini tidak terlepas dari background saya. Jadi waktu saya ini kan alumni S1-nya itu di pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Medan. Dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh studi di program pascasarjana di jurusan ilmu sejarah Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, seperti itu. Jadi ada memang landasan filosofisnya dan juga memang terkait latar belakang. Nah, kemudian juga ada satu perasaan yang menurut saya itu harus segera ditindaklanjuti. Artinya kalau di negara luar sejarah itu kan mendapat apresiasi yang tinggi, bahkan sebagiannya kalau ada situs-situsnya malah menjadi income bagi negara itu. Nah, tapi kalau saya lihat di Indonesia bahkan lebih dari itu, tidak sekedar peninggalannya, tapi justru juga bagaimana itu diaplikasikan dalam sebuah tulisan. Jadi itu yang mendasari saya bergerak di bidang penulisan sejarah. Nggak banyak ya penulis sejarah di Indonesia ya? Ya, tidak seperti memang tulisan-tulisan yang lain. Ilmu politik, ekonomi, kebudayaan. Apalagi politik itu kan selalu update dia Pak Saiful. Jadi
tingkat literasinya itu lebih tinggi ketimbang sejarah, dan tidak seperti sejarah lah memang. Sejarah masa lalu gitu ya. Iya. Sehingga barangkali banyak orang tidak terlalu menarik ya. Iya, tidak menarik. Bagaimana Anda menulis buku sejarah biar menarik? Kan sejarah kan tidak terlalu menarik buat orang, tapi kan harus ditulis secara menarik begitu. Jadi dalam ilmu sejarah itu sebetulnya mirip-mirip dengan kajian di orang jurnalis. Tidak terlepas dari konsep 5W 1H. Ya. Tapi kalau kita menulis sejarah hanya berpatokan pada hal yang demikian, itu akan dipastikan penulisannya akan kering. Lantas bagaimana menjadikan tidak kering? Iya, lantas seperti apa supaya tidak kering? Maka saya coba mengkombinasikan dengan berbagai sudut pandang begitu. Dan misalnya juga ketika menulis itu kan kita juga harus berhadapan dengan informan. Ya. Informan yang satu dengan yang lain. Kalau bisa pendapat mereka justru kita pertemukan dalam tulisan kita, sehingga itu menarik. Ya. Ternyata sejarah itu tidak sekedar 5W 1H tadi, Pak Saiful. Lantas apa lagi? Tidak sekedar 5W 1H. Iya. Lagi. Kemudian bagaimana supaya sejarah itu tidak kering? Kita memang harus menampilkan yang beda dari selama ini yang diketahui oleh orang. Maka sebetulnya yang menarik itu ketika semakin banyak kita gali informasi. Ada sesuatu yang baru ya? Iya, karena prinsipnya menulis itu kan juga bagian dari elemen penelitian. Dalam penelitian itu disebut dia istimewa ketika ada novelty-nya, ada yang baru di situ. Ya, jadi bisa jadi itu di luar daripada ekspektasi masyarakat secara umum. Ketika mereka baca, mereka mengatakan ternyata begini gitu. Ya. Bahkan kalau kita membudayakan bagaimana buku dibantah dengan buku, itu menarik lagi. Ya. Kemarin saya baca misalnya buku tentang HMI misalnya yang ditulis oleh Victor Samuel Tanja itu. Ya. Disertasi dia di Amerika Serikat. Nah, kemudian ada beberapa kesalahan yang dianggap di situ oleh kader HMI sendiri, Agus Salim Sitompul. Yeah. Dia bantah itu, tapi pakai buku, bukan dengan lisan. Yeah. Gitu. Jadi buku dibantah dengan argumentasi gitu ya. Iya, dan itu adalah tradisi intelektual yang harus dipertahankan dan itu menarik ya. Sangat menarik sekali. Samsul, seperti apa sih aktivitas Anda sehari-hari saat ini? Ya. Menulis, kuliah, mengajar, atau mungkin ada kesibukan lain? Ya, baik. Kalau mengenai kesibukan Pak Saiful, saya ini sebetulnya seorang guru di salah satu sekolah yang ada di Medan. Di mana itu? Di Mandua Model Medan. Oh iya. Ya, di Jalan Pancing. Saya mengajar di situ pelajaran sejarah. Kemudian juga sekarang sedang menempuh studi S2 di Universitas Sumatera Utara. Terus juga jurusan sejarah juga. Jurusan sejarah, ilmu sejarah. Kemudian juga saya mengajar bimbingan belajar untuk Bintara Polisi. Oh iya. Salah satu bimbel di Kota Medan. Kemudian juga ya aktiflah di pergerakan teman-teman aktivis di Sumatera Utara. Gitu. Ya. Bung Samsul ini sahabat dakwah dia dikenal juga sebagai aktivis masjid. Banyak masjid yang gimana cerita aktivis masjid ini? Dulu pernah di masjid yang Bengkok ya, atau di masjid apa? Iya, Masjid Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Kemudian pernah juga yang di ini Kesawan. Iya. Bisa sedikit diceritain? Iya. Jadi Pak Saiful, saya itu kan masuk kuliah S1 tahun 2011. Iya. Jadi mungkin sudah jodoh pula dengan masjid itu kan. Yeah. Jadi saya tinggal di Masjid Nurul Hidayah, Jalan Pancing atau Jalan William Iskandar di komplek Masjid Perjuangan ya. Yang sekarang itu dikelilingi oleh kelompok Pasar Raya MMTC. Jadi saya dulu tinggal di situ selama lebih kurang 8 tahun. Yeah. Nah, kemudian di samping itu menjelang saya tamat kuliah diamanahkanlah menjadi pengurus di Masjid Al-Masawa atau Masjid Arab. Di daerah Kesawan, sampai sekarang masih aktif. Masih situ ya. Nah, kegiatan lain apa lagi nih? Kegiatan lain bisa menopang ekonomi atau menopang apa? Kalau istri kerja di mana, ngajar? Istri ibu rumah tangga, mengurus anak Pak Saiful. Jadi aktivitas saya ya menulis begitu. Betul. Jadi memang fokus selama ini di kajian-kajian buku gitu. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kalau kita gali lagi ini menarik nih. Ini tokoh yang tidak terlalu banyak orang yang suka pekerjaan ini, menulis. Saya juga suka menulis, tapi barangkali dengan beliau kalah hebat lah. Beliau nulis 10 buku. Kita barangkali satu buku pun tak pernah selesai. Tidak pernah sampai bab akhir. Bung Samsul, ya. Menulis, kemudian menerbitkan, kemudian memasarkan. Ini kan pekerjaan yang juga tidak menarik ini. Apa sih yang bisa Anda lakukan agar semuanya bisa menjadi menarik dan bisa Anda bertahan di situ? Ya, baik Mas Saiful. Jadi memang kalau saya pribadi ya, satu pekerjaan itu kalau memang dia sesuai dengan style saya, sesuai dengan bawaan badan saya merasa tidak keberatan dengan itu dan saya enjoy gitu. Ya. Saya prinsipnya begitu. Bisa kita enjoy, bisa kita nikmati ya. Iya. Kita tidak lelah kita ya. Tapi kalau dibawa beban memang akan mengalami kesulitan. Ya. Jadi terkait tadi pertanyaan Pak Saiful adalah
terkait menulis, memasarkan segala macam. Ya selama ini juga memang sifatnya yang mandiri saja. Saya yang menulis, saya yang mengurus penerbitannya, saya yang mempromosikannya. Memang masih tahap konvensional lah kalau saya bilang. Ya. Lalu balik lagi ke belakang sedikit. Kapan sih Anda mulai menulis ini? Setelah tamat S1 atau masih S1 udah mulai menulis? Saya itu menulis sebetulnya sudah lama tamat baru menulis Pak Saiful. Saya itu tamat kuliah 2015. Ya, mulai menulis? Mulai itu menulis 2020. Tapi kemudian 5 tahun ya? Iya, tapi kemudian 2021 itu penerbit buku pertama. Nah, baru seterusnya berkelanjutan. Saya pikir nggak bisa hanya bertahan dengan satu buku itu. Nah, perlu saya sampaikan juga, memang ada orang yang mempengaruhi, yang menginspirasi saya terkait itu. Siapa ini? Ada 3 orang. Ya. 1 sudah almarhum, 2 masih hidup. Yang pertama itu almarhum Buya Hamka sendiri. Ya. Beliau itu bagi saya adalah sastrawan, memang kelasnya sangat tinggi dan dia meskipun hidup pada masa lampau tapi nampaknya kajian beliau selalu update. Siapa? Apa karya yang paling Anda menarik Buya Hamka? Tenggelamnya kapal Panderwick? Ya, dari yang menarik itu sebetulnya saya sering membaca itu buku beliau Kenang-kenangan Hidup. Jadi itu memang banyak cerita beliau tentang Medan dan membacanya itu enak, apalagi di keheningan malam Pak Saiful. Itu Buya Hamka yang menginspirasi saya, meskipun beliau itu masanya dengan saya itu sangat jauh ya. Beliau kan wafat tahun 81, saya lahir 92, artinya ada 10 atau 11 tahun berlalu. Jadi baru saya hidup di dunia ini. Tapi saya banyak mengkoleksi buku-buku beliau lah. Jadi artinya gaya Hamka menulis atau cara-cara Hamka menulis itu barangkali menginspirasi ya? Iya. Jadi kemudian yang kedua yang mempengaruhi saya itu menulis, dan saya mungkin juga terpengaruh dengan model gaya menulis beliau adalah Profesor Usman Peli, antropolog Unimed. Alhamdulillah beliau sudah 86 tahun tapi banyak memberikan nasihat kepada saya, dan buku-buku beliau itu saya koleksi juga. Tebal-tebal itu Pak Saiful. Jadi itu semua saya baca. Jadi gaya penulisan saya mungkin kecenderungan ke antropologi begitu. Satu lagi siapa selain? Satu lagi pembimbing akademik saya sendiri, Profesor Iwan Azhari. Profesor ya? Iya, baru kemarin dikukuhkan jadi guru besar di Universitas Negeri Medan. Karena beliau itu kan seorang yang sejarawan sejati kalau menurut saya. Jadi dia banyak menasihati saya tentang bagaimana pentingnya menulis itu. Jadi catatan-catatan dia yang dia upload di media sosial, misalnya Facebook, itu menjadi inspirasi lebih lanjut bagi saya. Ada satu yang mau saya tanya, kapan Anda membaca? Karena seorang sejarawan itu kan membaca, atau banyak yang harus digali, kemudian mencatat. Ini gimana melakukan pekerjaan itu? Sahabat dakwah Muhammadiyah, ini memang sering ditanyakan oleh teman-teman Pak Saiful, bagaimana menghandle waktu itu antara membaca naskah dengan menulis. Jadi memang saya mulai dari hulu. Maksud saya begini, ketika saya beli buku Pak Saiful, itu kan saya baca. Nah itu saya tandai mana teks-teks yang penting, saya tandai, bahkan sebagian saya tulis, saya coret-coret. Ada teknik menandai ya? Iya, jadi buku itu kita pun tidak tahu kapan kita butuhnya nanti akan menulis, nggak tahu kita. Tapi saya tandai aja dulu. Ya kalaupun buku kita akan jadi jelek pandangnya nggak ada masalah. Atau itu kan buku kita pribadi. Dan memang itu tradisi ulama dulu sebetulnya Pak Saiful. Bahkan mereka kan buat komentar, buat syarah malah. Nah saya tandai pakai pulpen atau stabilo. Jadi nanti satu ketika saya menulis sebuah buku, referensinya itu, kajian pustakanya itu, ya tinggal ambil aja. Gampang menemukannya. Iya, gampang menemukannya. Jadi hulunya seperti itu. Nah kemudian bagaimana mengkombinasikan antara kegiatan membaca naskah dengan menulis? Ya kalau sudah tahap menulis, kita tidak payah lagi mencari, kan tadi sudah ada tanda. Jadi membacanya itu justru lebih awal. Jadi ketika kita menulis sebuah judul buku, kita langsung teringat. Kalau saya pribadi langsung teringat, oh cocoknya bukunya, referensinya ini gitu. Jadi sudah saya ancang-ancang dari atas. Nah kemudian menulis itu saya tidak punya jadwal sendiri mengenai menulis Pak Saiful. Saya kalau memang waktu luang langsung saya ketik. Kata orang Medan, kapan sur, hajar gitu ya. Iya, jadi saya langsung ketik saja. Dan kebetulan anak saya di rumah itu kan kecil ya, dua-dua sering mengganggu. Tapi menurut saya itu nggak ada masalah, lancar-lancar aja. Nggak suka dikoyaknya bukunya? Ya dikoyak, dicoret ya. Tapi namanya naluri anak-anak ya biarkanlah begitu. Selama itu kan milik saya pribadi, nggak ada masalah begitu. Biar anak-anak juga dekat dengan buku. Iya. Jadi jangan kita jauhkan anak-anak dari buku kan.
Ya. Tidak boleh juga terlalu dilarang kan. Biarkan aja, memang dunianya begitu. Jadi komunikasi dengan Pak Usman Peli dengan Bang Iwan masih terus berlangsung. Masih terus berlangsung karena juga perlu juga meminta pandangan kepada senior kan. Mentor lah ya. Iya. Mentor lah ya. Kalau penulis-penulis sejarah nasional lain siapa yang Anda suka? Ya, untuk Wijoyo barangkali. Ya termasuk beliau juga untuk Wijoyo itu tulisannya cukup. Deliar Nur. Nah, ya Deliar Nur, terutama sebetulnya yang klasik-klasik Pak Saiful. Jadi memori ya itu lebih dapat gitu. Jadi kita hanyut ke alam dahulu gitu. Itu yang membuat saya banyak. Justru saya sekarang ini mencari buku-buku ya tulisan orang terdahulu memang. Jadi dia lebih dapat gitu. Taste-nya itu lebih terasa begitu. Sahabat dakwah Muhammadiyah, barangkali Anda sudah mendengarkan apa pandangan-pandangan beliau sebagai seorang penulis, bagaimana menjadi penulis, kemudian apa yang beliau lakukan antara penulis, kemudian mencari data-data autentik untuk penulisan selanjutnya. Dari 10 buku dan ada 3 atau 4 buku lagi yang sedang mereka siapkan bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Tentu saja kita perlu memberi apresiasi kepada saudara Samsul Bari ini, dan setelah ini nanti kita akan menggali lagi terutama tentang Buya Hamka yang barangkali beliau tulis ada 2 buku dan mungkin akan ada 3 buku yang boleh tulis tentang Buya Hamka. Untuk itu, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita barangkali istirahat sejenak. Kita akan lanjutkan pada segmen kedua nanti. Janji pelajar istana hati. Kami pelajar istana hati berjanji. 1. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. 2. Memuliakan orang tua dan guru setiap waktu. 3. Menyayangi setiap orang dan alam semesta dengan hati yang lembut. 4. Taat beribadah, gigih dalam bekerja, dan gemar menuntut ilmu. 5. Hidup memberi manfaat bagi umat dan bangsa. 6. Siap menjadi generasi berakhlak mulia di sana hati kita. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan perbincangan dengan saudara Samsul tentang penulisan sejarah dan karya-karya yang sudah beliau hasilkan. Kali ini kami ingin mencari tahu lebih banyak tentang penulisan Buya Hamka. Di tangan kami ada satu buku. Judulnya Buya Hamka di Kota Medan pada tahun 1936 dan 1945. Inilah masa waktu Buya Hamka itu ada di Medan sebagai penulis, juga sebagai jurnalis, juga sebagai pendakwah ketika itu. Bung Samsul sudah membuat satu buku, dan ini buku yang kedua tentang Hamka. Sebelumnya ada buku yang ditulis oleh beliau, Buya Hamka dalam rekaman pada tahun 2023 juga diterbitkan. Bung Samsul, kami mau tahu dulu bagaimana strategi yang saudara lakukan, Anda lakukan itu, proses penulisan sampai ke penerbitan. Kita jadikan contoh Buya Hamka. Ya. Apa yang dilakukan? Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Sepo dan sahabat dakwah Muhammadiyah sekalian. Jadi sebagai contoh lah ya, buku yang ada di layar, kita lihat tentang Buya Hamka di Kota Medan 1936 sampai 1945. Jadi buku ini saya tulis ketika boomingnya film Buya Hamka, ya. Pak Saiful. Pertama ya. Dan poll pertama itu kan banyak kisah di Medan begitu. Ya. Baru saya teringat, saya kan tinggal di Medan, beraktivitas di Medan. Apa tidak kita gali gitu. Dan saya coba cari, ternyata tidak ada karya tulis yang diterbitkan mengenai kisah Hamka di Kota Medan secara khusus begitu. Meskipun kemarin terakhir Pak Iwan bilang ada mahasiswa yang menulis Buya Hamka ketika di Medan, tapi saya lihat daftar isinya kayaknya sudut pandangnya berbeda dengan yang saya lakukan. Ya. Jadi ya akhirnya saya tulis gitu, dan penulisannya menggunakan 2 sumber itu. Pertama sumber primer, maksudnya itu langsung dari memori Buya Hamka sendiri. Itu direkonstruksi dari cerita dalam buku Kenang-Kenangan Hidup. Itu kan sumber primer itu Pak Saiful. Karena langsung tulisan Hamka. Nah, kemudian sumber sekunder tentu dibantu dengan tulisan-tulisan terdahulu lah mengenai Buya Hamka, dan itu kita padu-padankan lah begitu. Ini memang sama sekali tidak ada wawancara sih memang, tapi murni melalui tulisan. Tapi sumbernya tadi dari tulisan Hamka sendiri, memori dia, dan
buku-buku terdahulu. Kemudian kita analisis berdasarkan fakta sosialnya, fakta ekonomi, fakta politiknya waktu itu. Dan beberapa katakanlah seperti memori, seperti gambar-gambar. Saya coba kemarin kunjungan ke Museum Al-Quran. Jadi saya ngambil foto itu misalnya tafsir Al-Quranul Karim yang ditulis oleh sahabat Hamka Zainal Arifin Abbas, Muallim Zainal Arifin Abbas. Nah itu saya fotokan, saya masukkan jadi lampiran. Karena Buya Hamka ketika menulis tafsir Al-Azhar, ternyata rujukannya adalah karya sahabatnya sendiri, Zainal Arifin Abbas. Fauzliyah ya. Sehingga saya itu beliau Al-Ittihadiyah, tapi nanti mungkin bisa dikoreksi kalau ada salah gitu Pak Saiful. Jadi kemudian saya juga ke Kota Maksum kemarin, ke Jalan Japaris atau Jalan Ramatsa, karena beliau terakhir itu tinggal Desember itu kan tahun 45, setelah selesai zaman Jepang kan beliau pulang itu ke Minangkabau, yang mengantarkan juga Muallim Zainal Arifin Abbas, dan beliau tinggal terakhir itu dalam memorinya itu di Jalan Japaris katanya. Nah, jadi saya langsung ke lokasi gitu. Meskipun saya tidak tahu nomor berapa rumah yang dulu beliau tinggali, karena juga ada Jalan Teratai, Jalan Puri begitu. Akhirnya nggak ketemu yang Jalan Japaris. Nggak ketemu, minimal nama jalannya itu. Saya tahu bahwa Buya Hamka pernah tinggal di jalan ini, karena memang kan Kota Maksum itu dulu tempat tinggal perantau Minangkabau gitu. Jadi mereka bertangga dengan orang Melayu dan sebagian kecil juga Mandeling gitu. Kalau selama di Medan, seperti apa irisan cerita yang Anda dapat tentang kelibatan Muhammadiyah dengan Hamka dan Muhammadiyah? Ya, baik Pak Saiful. Jadi memang ada satu keunikan mengenai Muhammadiyah di Sumatera Utara, spesifiknya di Kota Medan lah waktu itu, bahwa Muhammadiyah itu dia tidak bisa dilepaskan dari orang-orang etnis Minangkabau, perantau, diaspora Minangkabau. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat silsilah ceritanya itu dari awal, kan yang menjadi pengembang Muhammadiyah di Pulau Sumatera itu kan ayah Buya Hamka sendiri, Haji Rasul itu. Beliau 2 kali kunjungan ke Pulau Jawa, 1917 terus 1925. Barulah 1925 itu beliau menjenguk anak dan menantunya di Pekalongan, Sultan Mansur. Dan di situ timbul cerita bagaimana supaya amal usaha beliau yang telah beliau buat di Sumatera Barat itu digabung aja dengan Muhammadiyah. Sendi Aman kalau tidak salah. Nah, dan beliau juga pergi ke kantor Hobestur Muhammadiyah, BP lah kalau sekarang kan, di Yogyakarta, dan beliau ketemu dengan Kiai Haji Ibrahim, ketua Muhammadiyah sepeninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah baru dari situ, karena beliau sangat tertarik dengan gagasan modernisme Muhammadiyah, terutama juga amal-amal usaha Muhammadiyah, maka itu beliau kembangkan di kampung halamannya di Minangkabau. Dan yang menjadi pengembang Muhammadiyah di Pulau Sumatera itu memang Haji Rasul itu. Dia bantu ya kader-kader beliau lah. Misalnya seperti di Aceh, di Sumatera Utara, di Jambi, di Bengkulu, bahkan di Sumatera Selatan. Itu semua tidak lepas dari peran seorang Haji Rasul ayah Hamka sendiri. Nah ketika berkembang Muhammadiyah di Sumatera Barat, banyak orang tertarik untuk mengikuti katakanlah organisasi ini Pak Saiful, atau minimal simpatik lah begitu. Nah ketika mereka merantau ke Sumatera Utara, bermukim di Kota Medan, mereka itu menjadikan Muhammadiyah itu sebagai perkumpulan. Jadi agak memang unik gitu. Jadi Muhammadiyah ini ketika itu tidak sekedar organisasi keagamaan, tapi juga dijadikan tanda kutip paguyuban bagi orang Minangkabau gitu. Sehingga memang stigma yang muncul waktu itu, asal orang Minang, Muhammadiyah itu yang terjadi waktu itu. Sebelumnya memang di buku saya yang ke-8 kan saya memang tulis itu, judulnya Ulama Mandailing di Peta Sejarah Tanah Deli. Di situ saya ceritakan pertentangan keagamaan. Mandailing itu kan identik dengan tradisionalis, bertentangan dengan orang Minang yang modernis. Nah untuk biar lebih adil, jadi saya tulis setelah ini judulnya Ulama Minangkabau di Pentas Sejarah Tanah Deli. Jadi ada Mandailing, ada Minang saya tampilkan. Ada balancing ya. Ada balance-nya di situ. Tadi pertanyaan saya belum barangkali, apa aja yang dilakukan Hamka selama tahun 36 sampai 45 di Kota Medan? Ya, terima kasih Pak Saiful. Jadi sahabat dakwah Muhammadiyah sekalian, mengenai aktivitas Buya Hamka di Kota Medan itu banyak ragamnya. Pertama, beliau itu kan datang ke Medan karena ingin mengubah nasib, artinya pengembangan diri Pak Saiful. Waktu itu kalau kita baca sejarahnya ada 2 surat yang beliau terima. Pertama dari Jepang, menginginkan beliau supaya datang ke Jepang untuk berdakwah bagi masyarakat Muslim di sana. Baru satu lagi surat dari Medan, sahabatnya waktu itu, seorang temannya yang beliau kenal kalau tidak salah ketika ada acara Muhammadiyah di Bengkulu. Akhirnya dari 2 surat ini yang beliau penuhi itu adalah yang dari Medan. Datanglah beliau kemari dan
disuruh memimpin majalah waktu itu, namanya Pedoman Masyarakat. Jadi jangan keliru. Ada yang kadang-kadang mengatakan Panji Masyarakat. Panji itu kan ketika di Jakarta. Jadi kalau di Medan itu namanya Pedoman Masyarakat. Majalah itu awalnya tidak banyak laku di pasaran, Pak Saiful. Nggak tahu kita apa faktornya kenapa itu kurang diminati. Tapi ketika Hamka masuk di majalah tersebut dan memimpin itu naik dia. Oplahnya naik. Ya, oplahnya menjadi naik. Itu bahkan yang dari ratusnya sampai ribuan, dan pembacanya itu sangat luas ya. Ketika Bung Karno dibuang ke Bengkulu, beliau juga membaca Pedoman Masyarakat itu, dan bahkan beliau tertarik ingin ketemu Buya Hamka. Nah, mungkin dialog-dialog mereka bisa kita saksikan di film itu, yang di Pol 1 itu yang diperankan oleh Anja Semara dan Buya Hamka kan dengan Pino Bastian gitu. Bahkan di Malaysia juga Pedoman Masyarakat itu dibaca oleh masyarakat begitu. Itu pertama, memimpin majalah. Kemudian juga karena beliau sudah bersentuhan dengan Muhammadiyah melalui ayahandanya Haji Rasul. Nah, ketika di Medan beliau juga aktif di Perserikatan Muhammadiyah. Waktu itu meskipun Muhammadiyah identik dengan Minangkabau, tetapi pemimpin pertama Muhammadiyah, konsul pertamanya waktu itu di Sumatera Timur, itu adalah Muhammad Said, Pak Saiful. Muhammad Said itu adalah aktivis di Pematang Siantar, dan beliau itu orang Sipiro, Marga Rahab itu. Jadi agak unik gitu. Jadi orang Sipiro memimpin Minangkabau gitu. Dan itu sangat dihormati. Sehingga waktu beliau wafat tahun 39 itu Muhammadiyah Sumatera Timur itu tak punya ketua. Karena untuk menghormati beliau, gak ada yang berani menggantikan beliau. Kalau tidak salah selama 2 tahun. Nah, setelah itulah tahun 41 menjelang kedatangan Jepang, barulah Buya Hamka terpilih melalui sebuah musyawarah di Binjai kalau tidak salah. Buya Hamka itu adalah pemimpin Muhammadiyah etnis Minang pertama di Sumatera Utara. Tapi untuk tahapannya itu periodenya itu beliau yang kedua setelah Muhammad Said. Selain memimpin aktif di Muhammadiyah, kemudian tadi memimpin Pedoman Masyarakat, beliau juga aktif di perpolitikan waktu itu, terutama pada zaman Jepang ya. Dan bisa kita lihat di YouTube masih ada pidato beliau ketika menyampaikan orasi di lapangan Esplanade Pukuraido kalau zaman Jepang. Beliau berpidato di Lapangan Merdeka, sekarang namanya Lapangan Merdeka, Pak Saiful. Videonya masih ada. Jadi memang aktif di penulisan, kemudian juga aktif di Muhammadiyah, aktif di politik. Beberapa karyanya seperti Tasawuf Modern, Tenggelamnya Kapal Van Riebeeck, Merantau ke Delhi, Di Bawah Lindungan Ka'bah, itu semua dihasilkan di Medan. Nah, yang memang pembuat waktu itu karir Hamka itu anjlok kan ketika datang Jepang saja. Kalau tidak Jepang datang, mungkin beliau akan lebih besar dari saat itu. Beliau juga seorang sastrawan besar kan? Iya. Gimana? Ada nggak cerita tentang sebagai sastrawan di Medan? Kan banyak karya-karya dia dihasilkan di Medan. Iya. Sastrawan, sebagai seorang sastrawan yang paling menonjol itu tentu yang diingatan kita kan mengenai roman Tenggelamnya Kapal Van Riebeeck itu, Pak Saiful, bahkan difilmkan waktu itu. Nah, ini menjadi apa istilahnya dalam magnum opus ya. Jadi dalam sastra itu yang menaikkan nama Buya Hamka. Tetapi kan kemudian nanti kalau kita lihat, kita baca lagi sejarah ketika beliau di Jakarta kan itu menjadi hantaman bagi beliau ketika PKI memfitnah beliau, mengatakan bahwa Tenggelamnya Kapal Van Riebeeck itu adalah hasil dari plagiasi dari sebuah novel di Eropa kan begitu. Itu yang menaikkan namanya di bidang sastra, tapi itu juga nanti secara politik menjadi hantaman bagi beliau ketika zaman Orde Lama. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, bicara tentang Hamka nyaris tidak pernah selesai. Tentang Hamka popularitasnya tidak hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia. Bahkan masyarakat tetangga kita dari Malaysia itu paling sering berkunjung ke sekolah yang pernah di mana Hamka menjadi kepala sekolahnya, yakni Pesantren Muhammadiyah Kauman di Padang Panjang. Hamka adalah sosok yang multi talent. Beliau adalah jurnalis, beliau pengarang, beliau politisi, bahkan beliau adalah pendai, seorang dakwah pendai yang baik. Mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, apa yang ingin sampaikan pesan-pesan kepada generasi milenial yang barangkali saat ini baru mengawali tertarik menulis sejarah atau sedang kuliah di Fakultas Ilmu Sejarah barangkali. Kemudian apa pesan Anda tentang buku-buku Hamka ini? Ya baik, sahabat Muhammadiyah sekalian. Jadi memang terkait penulisan seperti yang ditanyakan oleh Pak Saiful, ya pesan saya dalam tayangan ini
cuman satu saja. Apa yang kita pikirkan tulis saja dulu. Tulis saja dulu. Jadi jangan berpikiran nanti hasil karyaku ini seperti apa, itu tidak perlu. Karena memang satu karya itu pasti ada kurangnya dan ada kelebihannya. Pro dan kontra itu ada. Jadi kalau hanya berniat tapi tidak diaplikasikan juga tidak pas begitu, dan itu hanya dalam angan-angan. Nah, terkait pesan moral yang bisa kita sampaikan dari peri hidup Buya Hamka ini ada bahwa beliau itu orang yang saya kira seorang sufi besar, Pak Saiful. Itu nampak dari keikhlasannya dalam menyampaikan dakwah, berpolitik begitu. Bagaimana beliau tidak pernah menyimpan dendam kepada orang yang berseberangan dengan dia. Sebetulnya banyak pelajaran ya karena dalam pandangan saya Buya Hamka itu seperti berlian yang sudutnya itu banyak, Pak Saiful. Dan setiap sudut itu bisa kita selami, apa yang bisa kita aplikasikan itu dalam diri kita sendiri. Kalau saya begitu. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kita sudah berbincang banyak baik tentang diri beliau sebagai seorang penulis, baik tentang karya-karya beliau. Ada 13 barangkali karya beliau tulisan beliau yang sudah diterbitkan, dan kita tidak akan berhenti hari ini. Mungkin besok lusa kita akan mengundang Saudara Samsul lagi pada podcast Infomu untuk tema-tema sejarah yang beliau tulis. Tapi khusus tentang Buya Hamka di Kota Medan pada tahun 1936, 1945, sebuah buku kecil yang saya pikir cukup menarik bagi Anda yang berminat. Berminat nih, silakan menghubungi Saudara Samsul Bahri. Nomor telepon berapa, Bung? 0852 7764 9970. Bisa diulang sekali lagi? 0852 7764 9970. Silakan Anda WA beliau. Andai kata Anda berminat, nanti beliau akan memberitahu berapa harganya, nominalnya, dan mereka akan kirim ke lokasi Anda. Buku ini menarik, terutama buat kawan-kawan sahabat dakwah Muhammadiyah. Segera miliki menjadi koleksi perpustakaan ini. Buku ini menjadi koleksi perpustakaan Anda semua. Barangkali demikian Bung Samsul, kita sudah berbincang setengah jam lebih, menarik dan sangat inspiratif, dan kami insya Allah akan mengundang Anda lagi pada sesi yang akan datang. Anda kata buku baru sudah terbit. Tadi ada buku baru satu lagi, masyarakat Ulama Minangkabau di Pentas Sejarah Tanah Deli. Ulama Minangkabau di Pentas Sejarah Tanah Deli. Banyak tokoh Muhammadiyah di situ yang akan beliau tulis, dan kita perlu tahu itu. Baik, demikian kita akhiri pertemuan pada sesi tentang sejarah ini. Jangan lupa sahabat dakwah untuk subscribe, like, share, dan klik loncengnya supaya media ini terus berkembang. Nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.